Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini yaitu materinya mengenai bela negara. Ya. Jumpa lagi dengan saya. Udah kenal nama saya kan? Ya. Yaitu perkenalkan, nama saya Sri Ono, panggilannya Pak Ono. Ya. Saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Materi hari ini yaitu mengenai bela negara, topiknya Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum membahas materi hari ini, saya mau tanya kepada adik-adik semua. Ya, kita melihat adik-adik semua pernah di SD. Ya, coba lihat di SD sebentar. Adik-adik semua di SD, bolehkah di SD bebas, pakaian bebas? Pasti tidak boleh. Bolehkah berbaju bebas? Terus tidak boleh. Bolehkah masuknya ke sekolah bebas terus? Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena ada apa? Karena ada aturan sekolah. Jadi setiap sekolah punya aturan. Aturan itu bisa di sekolah, di masyarakat, di kantor, ya, ada di keluarga, adik-adik semua pasti punya aturan, ya kan? Itu termasuk di negara kita, ya, termasuk di negara kita juga punya aturan, ya. Oke, sekarang sebelum saya membahas mengenai topik hari ini, ya, Bapak mau mengambil ya buku. Adik-adik pasti kenal. Ya, buku apa ini? Undang-Undang Dasar 1945. Ya. UUD 45. Ya. Nanti adik-adik pasti di kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada materi Undang-Undang Dasar 45. Nah, materi hari ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, saya lanjutkan. UUD 45 ini adalah bisa disebut sebagai konstitusi. Apa adik-adik? Konstitusi, ya, konstitusi di Indonesia. Jadi UUD 45 bisa disebut konstitusi. Ya, konstitusi. Konstitusi itu apa? Hukum dasar tertulis. Ya, ingat, hukum dasar itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, yang tidak tertulis contohnya seperti apa? Hukum adat. Yang tertulis contohnya UUD 45. Ya, ini yang tertulis. Tertulis itu kalau bahasanya nih, ada tulisannya nih. Nah, ada tulisannya seperti itu ya. Ini adalah tertulis. Ya, tertulis. Nah, siapa yang rancang UUD 45 ini? Siapa yang rancang dulu? Adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dirancang
yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 dan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, tadi udah saya katakan kan, Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa disebut konstitusi, hukum dasar tertulis. Nah, mulai kapan dibuat ini? Kapan? Yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini UUD 45 ya. Selanjutnya apa isi UUD 45? Ini isinya ya. Isi UUD 45 ini terdiri, yang pertama ada pembukaan ada 4 alinea ya, setiap hari Senin dibacakan ya. Kalau upacara setiap hari dibacakan ya. Untuk adik-adik semua nanti kalau pas upacara harus, kalau ditunjuk wali kelas, siap untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, harus siap ya. Jadi setiap hari Senin pasti dibacakan pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi pembukaan, yang kedua ada batang tubuh UUD. Nah, batang tubuh itu meliputi, yaitu ada 21 bab ya, 73 pasal, ada 170 ayat ya, 4 pasal, 2 pasal aturan tambahan. Nah, inilah isi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian untuk apa? Maksud saya ini isinya memuat pasal-pasal itu membahas apa atau memuat apa? Banyak sekali yang dibahas. Untuk adik-adik semua tidak suruh untuk menghafal, tetapi minimal untuk memahami isi UUD 45. Ya, misalkan contoh isinya di sini, yaitu ada bentuk negara, ada sistem pemerintahan, ada isinya di sini lembaga negara, lembaga negara ada di sini nih. Ya, lembaga negara pasti adik-adik sudah tahu belum? Presiden, MPR, DPR, MA, MK, ya, KY. Nah, siapa tahu adik-adik semua ini nanti ada yang jadi presiden, wakil presiden, menteri. Amin Allahumma amin. Menanti kalau Anda semua ada yang jadi menteri, presiden, nah di sini diatur di sini di UUD 45. Ya, contohnya pemilihan presiden itu bagaimana ya. Ini menyangkut lembaga negara. Pak, tapi saya nanti jadi rakyat biasa. Maka di UUD juga diatur sebagai warga negara. Di sini juga diatur warga negara sebagai warga negara. Hak warga negara. Ya, kalian punya hak warga negara, diatur di sini. Nah, selain itu apalagi? Ya, ada lagi mengatur mengenai bahasa nasional, bendera, hak asasi manusia, mata uang, dan masih banyak lagi. Ya, ini mengenai Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian pertanyaannya, ini Undang-Undang Dasar ini bisa dirubah atau tidak? Ya, bisa dirubah. Ini bukan bikinan Tuhan, tetapi bikinan manusia. Ya, bikinan manusia. Pertanyaannya, bisa dirubah atau tidak?
bisa diamandemen, dirubah itu diamandemen. Udah berapa kali? Yaitu di sini sudah 4 kali amandemen, sudah 4 kali dirubah, ya. Untuk merubah UUD ada aturannya, ya, ada aturannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, kepada adik-adik. Jika negara tidak punya undang-undang, maka apa yang terjadi kira-kira? Ya, seluruh dunia, setiap negara pasti punya undang-undang dasar. Pasti, walaupun undang-undang dasarnya pasti beda-beda semua. Nah, pertanyaannya, jika negara tidak punya undang-undang, maka apa yang terjadi kira-kira? Ya, apa yang terjadi negara tersebut? Maka ketidakadilan, kesewenang-wenangan, bisa terjadi kekacauan. Itu apabila tidak ada undang-undang dasar. Nah, sama dengan di SMP Negeri Rancabungur. Maka apabila adik-adik semua jadi siswa SMP Negeri Rancabungur, SMP punya tata tertib, punya aturan. Wajib mentaati tata tertib, wajib mentaati aturan, ya, aturan main. Ya, ini sama dengan aturan di sekolah, ya, aturan di sekolah. Bagaimana kalau SMP negeri tidak punya aturan? Apa yang terjadi? Ya, berarti sekolah nanti tidak akan tercapai tujuan, lembaga pendidikan tidak akan tercapai tujuan pendidikan. Coba contohnya ada yang pakai seragam, tetapi di sana ada yang pakai sarung, di sana pakai seragam, malah ada yang pakai daster. Ya, masuk jam 7 tet, ada yang jam 11. Nah, bagaimana? Nah, maka perlu aturan itu di sekolah. Maka di negara Indonesia ini juga ada aturan, ada hukum, ya, ada undang-undang. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.